Poin yang ke-170. Ma'danul quwwah ijtinabun nahi. Sumber ma'dan itu tambang ya. Artinya yang menghasilkan sesuatu. Tambang emas, tambang ma'dan, zahab, ma'dan. Namanya ma'adin. Maksudnya sumber kekuatan itu adalah menjauhi larangan. Ada dua dalam definisi ketakwaan yang dibuat oleh para fuqaha, yaitu imtithalun li awamirihi wajtinabun li nawahihi. Artinya melaksanakan perintah Allah, misalun li awamirihi, kemudian ijtinabun li nawahihi. Dalam definisi takwa, sekalipun saya tidak setuju dengan definisi ini, oke lah kita bahas aja dulu. Yang menjadi sumber kekuatan adalah menjauhi larangan. Artinya bukan melaksanakan perintah. Dari satu sisi saya ingin menerangkan bahwa tidak setiap Allah melarang kecuali di dalamnya ada bahaya. Betul enggak? Tidak setiap Allah menyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada manfaat. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Karena ada manfaat. Kenapa Allah menyuruh kita puasa? Karena ada manfaat. Kenapa Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat? Ada manfaat untuk diri kita sendiri. Kenapa Allah melarang riba? Karena ada bahaya. Kenapa Allah melarang mabuk? Ada bahaya. Udah jelas? Kita lebih gesit mana? Kita mendekati manfaat atau menghindar dari bahaya? Anda melihat ada berlian, didekati enggak? Dekati. Dengan berjalan kecepatan berapa? Tekluk, pelan-pelan. Betul enggak? Begitu Anda melihat ada macan, mau melesat enggak? Itu dari satu sisi saja. Jadi artinya kita menghindar dari larangan Tuhan. Itu kekuatannya jauh lebih tinggi daripada kita. Iya. Nah itulah kira-kira satu makna yang bisa kita ambil. Bahwa apabila yang dilarang itu memang ada satu kenikmatan duniawi, ya seperti pelacur, seperti narkoba, ya kan, seperti kita bermain di diskotek, di night club, di kabaret, di kafe, di karaoke dan sebagainya. Enak kan, sama cewek-cewek kan. Nah, supaya kamu itu tidak merasa keberatan meninggalkan kelezatan di dunia yang sangat merangsang itu, makanya perlu dijanjikan dengan bidadari supaya kamu berkemampuan untuk meninggalkan larangan itu. Orang yang tukang mabok-mabokan, jangan mabuk. Allah janjikan di sorga banyak arak.
Di dunia tukang ngelacur, sudah berhenti ngelacurnya. Nanti kami siapkan bidadari di sorga. Orang yang rakus mencari harta dengan segala macam cara, korupsi dan sebagainya. Stop, jangan korupsi. Nanti kami siapkan istana di sorga. Paham? Paham nggak? Ya, ini dengan pertanyaan apa? Kemarin masalah bidadari itu ya sudah dijelaskan, ini dari sisi yang lain. Kenapa Allah janjikan surga? Supaya kamu berkemampuan, bertekad bulat, mulus, ya, meninggalkan cewek di dunia ini, meninggalkan pelacuran. Itu persoalannya. Ya, yang tukang mabok sudahlah, minum air putih aja, udah jangan minum arak lagi, ngapain sih? Nanti di akhirat kami siapkan di sorga arak. Sungai araknya, bukan botol ukurannya. Sok mandi di situ, mandi di air arak di situ. Saya kira secara psikologi seperti itu kok. Iya, supaya kita juga sama kepada anak-anak kecil ketika dia bermain dengan sesuatu yang membahayakan. Jangan dilarang, apalagi diambil mainannya dengan paksa, nangis dia. Coba kita alihkan perhatiannya, dikasihkan mainan yang lebih baik. Itu aja kok. Ketika dia bermain-main dengan silet yang tajam itu, jangan kita rebut siletnya, dia nangis. Dikasihlah mainan sepur-sepuran Jepang yang nguk-nguk gitu. Dia akan tinggalkan siletnya, dia akan bermain dengan mainan yang ini. Maka kita juga seperti itu dibujuk oleh Tuhan. Jadi yang dijanjikan bidadari di surga itu adalah untuk laki-laki yang tukang main cewek. Nah kalau laki-lakinya impoten, tertarik enggak? Laki-laki yang sudah impoten dijanjikan surga dengan bidadari yang cantik cerita, yang bibirnya kayak kepundung kepedek, ya, hidungnya mancung, nggak menarik, iya kan? Nah, ketika kamu di dunianya serakah, tukang makan, tukang jajan, ya, memangan baik, nanti di surga dijanjikan nanti segala macam makanan ada kok. Nah, kalau di sini ada orang yang senangnya mendengarkan tarling, silahkan janjikan kepada orang yang senang tarling bahwa di surga ada 1 juta tarling. Ibu-ibu yang senang make up, bukan Yves Saint Laurent yang lipstiknya di sorga, iya, lebih hebat lagi, lipstiknya segede-gede gini. Iya, itulah kan minyak wangi, wah sudah pokoknya menetes dari pepohonan itu minyak wangi, dan harumnya tidak akan hilang seumur hidup. Kalau yang senang make up dan seterusnya itu persoalan kok. Ya, silakan kamu bebas untuk bercerita tentang surga sebagai tempat segala kenikmatan. Ya, tetapi juga ya selektif aja gitu kita bercerita. Enggak harus, tidak mesti harus seperti apa adanya. Disiasatilah untuk membujuk orang awam maksud saya. Sebagaimanapun Al-Quran dibaca juga pada akhirnya kan. Untuk pengenalan pertama orang-orang awam. Orang-orang Indramayu yang masih belum sholat, yang masih belum beragama. Jangan dijanjikan surga itu banyak sungainya. Nanti mereka nggak mau masuk surga. Karena tiap tahun banjiran aja.
Bagi orang Indramayu, sungai itu bukan hal yang menarik. Karena sumber malapetaka tiap tahun banjiran. Nah, saya kira seperti itulah bahwa pada akhirnya ketika engkau mampu meninggalkan larangan Tuhan tanpa harus diiming-imingi dengan bidadari, tanpa harus diiming-imingi dengan sungai arak, sungai madu, sungai susu, ya kan? Bidadari yang cantik jelita, tapi dengan kebulatan tekadmu, sekali larangan adalah larangan, aku tidak mau melanggarnya. Itulah sumber segala kekuatan. Gitu kira-kira. Mafhum? Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.